Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 TPB 1A Research Based Learning atau yang biasa disingkat RBL Fisika Dasar 1A. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Deva Sulistiono dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Lalu ada Dani Ahmad Naufal dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Lalu ada Andi Gendis dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Lalu ada Aufi Zulaiha dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Lalu ada juga David Erikson Simbolon dari Prodi Fisika. Yang terakhir ada Naila Safira dari Prodi Kimia. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli awalnya dicetuskan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738 dalam bukunya yang berjudul Hidrodinamika. Adapun pernyataan hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Yang berarti saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun dan energi potensialnya juga akan turun. Dan sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, maka tekanan fluidanya akan meningkat. Hukum Bernoulli ini dapat diterapkan kepada berbagai jenis aliran fluida asalkan memenuhi syarat berikut. Yang pertama, fluidanya tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Kedua, tidak memiliki viskositas. Ketiga, aliran fluidanya tetap. Keempat, aliran fluidanya berjenis lamiran, yaitu tetap dan tidak membentuk pusaran. Kelima, tidak ada hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding serta turbulen. Dan keenam, dan tidak ada transfer energi kalor. Berikut ini merupakan cara kerja hukum Bernoulli dengan keterangan P sama dengan tekanan pada fluida, A sama dengan luas permukaan, Rho sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kecepatan fluida, F sama dengan gaya, H1 sama dengan ketinggian fluida dari keadaan pertama, dan H2 ketinggian fluida dari keadaan kedua. Sehingga dihasilkan rumus hukum Bernoulli sebagai berikut. P1 sama dengan setengah kali Rho kali V1 kuadrat tambah Rho kali G kali H1 sama dengan P2 tambah setengah kali Rho kali V2 kuadrat tambah Rho kali G kali H2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas penerapan hukum Bernoulli pada karburator motor. Karburator merupakan alat yang mencampurkan udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakaran dalam. Pada dasarnya, karburator bekerja menggunakan prinsip semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya. Namun, semakin tinggi tekanan dinamisnya. Fungsi karburator adalah sebagai berikut. 1. Karburator menyiapkan campuran udara dan bahan bakar pada proses pembakaran. 2. Karburator juga digunakan untuk mengatur banyaknya bahan bakar yang digunakan dan mengontrol kecepatan kendaraan. Dan yang ketiga, karburator mengubah bensin menjadi tetesan halus atau pengkabutan dengan campuran udara sedemikian rupa sehingga bahan bakar dapat terbakar dengan lebih sempurna. Karburator mulai bekerja sejak mesin dihidupkan. Ketika jantung pacu menyala, maka udara akan terhisap ke dalam komponen karburator tersebut. Udara tersebut kemudian berfungsi dan menyatu dengan bahan bakar minyak atau BBM menjadi gas atau kabut bensin. Gas tersebut disemprotkan ke silinder untuk dibakar dan menghasilkan ledakan, kemudian dikonversi menjadi tenaga. Banyak atau sedikitnya gas yang disemprotkan tersebut tergantung dengan bukaan gas.